tersangkanya dalam peristiwa ini. Karena semua orang ya malah disalahkan. Nah, jadi oleh karena itu setelah itu komunikasi dengan kita bilang ya daripada kita berdebat terus di media cari salah benarnya, lebih bagus kita menyerahkan masalah ini kepada pihak yang berwajib. Itulah tadi akhirnya kita ke Polda Metro Jaya untuk membuat laporan, dan laporan kita sudah diterima per hari ini. Artinya sekarang masalah terkait dengan masalah bully ya yang dilakukan oleh akun DM kepada Ayu, kepada Bilkis, kepada keluarga, itu sudah ditangani oleh pihak Polda Metro Jaya. Karena Bang, kalau saya bisa menanggapi ya Bang, sebenarnya situasi Ayu ini dari efek pembulian ini merangsang teman-teman yang lainnya untuk ikut menghujat. Sedangkan mereka sebenarnya tidak tahu duduk permasalahannya seperti apa. Kita aja yang ketemu setiap hari belum tentu tahu cerita sebenarnya seperti apa. Tapi netizen yang di luaran sana hanya mengenal kita dari sosial media, mereka bisa menyimpulkan segala sesuatu yang mereka belum tentu tahu Bang. Betul. Jadi itu yang tadi juga kami bahas pada sesi konsultasi di pihak kepolisian. Karena kita tahu kan sebelum membuat laporan kan kita harus konsultasi dulu ya. Nah, saya sampaikan bahwa ini yang menjadi suatu hal yang menjadi kekhawatiran. Ada seperti masalah sosial, seolah-olah siapapun orang yang kelihatannya senang, orang yang kelihatannya happy, ya, itu menjadi musuh bersama, ya, musuh bersama orang-orang yang menggunakan akun. Sehingga ketika ada orang yang melemparkan isu apapun, kemudian rame-rame ikut menyerang. Nah, sementara tanpa tahu sebabnya, yang penting ketika mereka melihat kita bahagia, Ruben bahagia, padahal itu merupakan bagian daripada pekerjaan Ruben, ya. Dan kemudian mereka melihatnya, ini orang kok bahagia terus ya, kok happy terus, kok mampu terus secara ekonomi. Orang akhirnya kemudian menjadi tidak suka. Nah, ini yang kalau istilah saya itu adalah ada kecenderungan fenomena anti kemapanan. Jadi siapapun orang yang dianggap mapan, itu rame-rame diserang. Ya. Nah, jadi itu yang tadi saya sampaikan kepada pihak kepolisian dan menjadi pembahasan di sesi konsultasi sebelum akhirnya lapor kita diterima. Jadi mungkin juga seperti itu. Mereka tidak kenal Ayu secara keseluruhan. Mungkin Ayu juga banyak masalahnya. Tapi yang mereka tahu, Ayu happy terus di acara-acara yang mereka lihat. Ayu bahagia terus, gitu ya. Padahal sebenarnya Ayu hanya ingin berbagi kebahagiaan agar kebahagiaan itu bisa dirasakan oleh semua orang, ikut bahagia di tengah-tengah pandemi COVID-19, tidak membagi kesusahan. Malah ditafsirkan berbeda, akhirnya menjadi bulian, menjadi bahan ejekan. Nah, ini yang harusnya kita hindari. Tapi sebenarnya Ayu itu mendapatkan bulian, mendapatkan caci maki. Ayu itu udah bertahan berapa tahun ya? Bertahun-tahun ya. Selama ini kan ya, yang kalian tahu kan itu diem kan, nggak pernah lawan, nggak pernah maju. Cuma buat Ayu ini kayaknya nih udah keterlaluan banget, apalagi udah menyangkut Bilkis. Mereka nggak tahu perjuangan Ayu dan Bilkis seperti apa gitu lah. Dengan enaknya mereka ngajar Bilkis gitu, ngajar Ayu gitu, tanpa mereka tahu kehidupan Ayu sama Bilkis itu seperti apa. Dibilang capek iya, makanya Ayu bertindak gitu lah, karena Ayu udah sampai di puncaknya gitu. Ayu pengen anak Ayu juga ke depannya jiwanya juga bagus gitu, jangan sampai dihujat terus, dan Ayu juga berhak gitu, wajib untuk ngebela anak Ayu gitu. Jadi emang sebenarnya ini yang paling Ayu susah sekali hilangkan begitu dari pikiran itu karena anak ya? Bilkis, lebih ke anaknya ini. Bilkis nomor satu gitu lah. Ya sama aja kayak ayah ibu ke Ayu gitu. Sekarang Ayu jadi orang tua, apapun juga buat Bilkis Ayu lakuin gitu. Hidup mati Ayu ya buat anak gitu, buat Bilkis. Apalagi Bilkis berapa umurnya? Bilkis baru 7 tahun. 7 tahun. Kan sangat tidak mungkin sekali anak 7 tahun itu membuat kesalahan, membuat satu perbuatan yang menyinggung orang lain, ya. Jadi yang ada dari anak-anak kecil itu dari 0 sampai umur 7 tahun itu hanya kelucuan, ya. Hanya mengekspresikan dirinya apa adanya tanpa ada hal-hal yang lain. Jadi kalau misalnya anak kecil di bawah umur yang mengekspresikan dirinya, nari seperti apa, semua anak juga akan seperti itu. Kemudian dikomentari dengan kata-kata, wah ini dari kecil diajar joget-joget, besar mau jadi apa gitu ya, nggak bener ya. Ini kan udah merupakan suatu hal yang kalau menurut saya sudah sangat melanggar aturan hukum ya. Jadi itu yang membuat kita akhirnya bertindak, karena memang juga demi melindungi kepentingan Bilkis sebagai seorang anak yang dari seorang anak itu nggak ada yang jeleknya, Ben, kalau menurut saya. Ya, dia apa lucu aja, natural, apa aja lucu, kok jadi masalah bagi mereka.
Oke, tapi sebenarnya yang harus kita concern lagi ini adalah bagaimana, kenapa ini ada di Brownies, karena ini ditayangkan secara live. Mudah-mudahan jika masih ada saja yang memberikan potongan-potongan gambar yang akhirnya mengarah sebuah opini, ya mungkin itu bisa concern juga untuk pihak lawyernya Bisa. Ayu ya, karena itu memang banyak akhirnya menjadi ke-triggernya ke situ gitu ya. Jadi pembicaraan yang tadinya bercanda ya, kalimatnya yang bercandanya nggak keambil, jadi hanya kepotong demi kepuasan mereka, demi sebuah apa ya yang ada di pikiran mereka tentang si orang yang mereka benci gitu ya Bang. Betul. Nah kalau yang kayak begitu itu juga bisa kena juga itu Bang. Iya, jadi memang negara kita kan negara hukum, Iya. ya tidak ada orang yang kebal hukum, ya. Jadi ada beberapa aturan yang memang harus ditaati, apakah itu undang-undang yang bersifat khusus seperti undang-undang transaksi elektronik (ETE) maupun undang-undang yang lainnya. Jadi itulah yang menjadi dasar kita untuk ke pihak yang berwajib, sehingga akhirnya kita bisa buktikan, kita bisa membuat laporan dan laporan kita diterima. Karena polisi sekarang kan juga orangnya selektif. Laporan-laporan yang menurut mereka itu tidak ada muatan pidananya, laporan-laporan yang menurut mereka itu tidak ada unsur kejahatannya, kan pasti mereka akan tolak. Tapi buktinya pada hari ini, saya dengan Ayu membuat laporan, konsultasi dari Krimsus, Krimum, dan akhirnya laporan kita diterima. Itu membuktikan bahwa apa yang mereka lakukan itu patut diduga telah memenuhi hal-hal yang dapat dikatakan